Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, pada kesempatan kali ini kami akan reaksi videonya Pastor Yusuf Manubulu, di mana pastor ini menulis dengan judul Gubernur Jabar, Jawa Barat, Ridwan Kamil memerintahkan untuk tangkap Pastor Yusuf Manubulu. Ini sangat menggelitik, ikhwah, karena penulisannya dan judulnya seperti ini terkait daripada penangkapan Pastor Yusuf Manubulu. Nah, di dalam video ini Pastor Yusuf Manubulu merasa terdolimi, merasa teraniaya, bahkan merasa dirinya diperlakukan dengan hukum yang tidak adil, ya ikhwah. Baik, akan tetapi sayangnya ini hanya perspektif Pastor Yusuf Manubulu, dan kami memiliki perspektif yang lain yang kemudian akan membantah merasa terdoliminya Pastor Yusuf Manubulu ini. Alhamdulillah, ini sangat menarik dan video ini sudah ditonton ratusan ribu, ya ikhwah. Maka kami berharap video ini untuk mengcounter semuanya, semoga ditonton melebihi daripada tayangan Pastor Yusuf Manubulu tentunya. Dengan cara apa? Salah satunya dengan komen dan like saja, ya ikhwah, video ini, kemudian sebarkan agar semuanya jelas dan terang benderang. Baik, ya ikhwah, kita akan langsung saja lihat videonya, bagaimana pernyataan dari Pastor Yusuf Manubulu yang pernah ditangkap tempo lalu, kemudian dirinya merasa terzalimi karena ada pesanan, katanya pastor ini harus ditangkap, ya ikhwah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana videonya. Silakan, ya ikhwah. Akan membahas peristiwa 1 tahun lalu, ya. Peristiwa 1 tahun yang lalu. Disolimi, ditangkap, dizalimi, dan dinyatakan bersalah. Dinyatakan bersalah. Jadi saya ingin nyatakan bahwa saya ditangkap itu atas pesanan. Atas ya. pesanan. Nah, saya akan ceritakan bagaimana kronologisnya. Jadi di YouTube itu saya tulis bahwa saya ditangkap itu atas perintah dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Itu ada buktinya semua, teman-teman. Ya, bukan mengarang-arang membawa berita hoax seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di sebelah sana tuh. Sukanya tukang bohong, ya, suka menipu. Tapi herannya itu didukung sama pemerintah. Ya, mereka mendapatkan dukungan yang sangat maksimal, ya. Baik. Ada beberapa pernyataan. Yang pertama, pesanan. Yang kemudian banyak dukungan dan tentunya mungkin pembiayaan dan sebagainya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Pastor ini sebetulnya kurang pas, ya ikhwah. Dan memang tidak pas. Tidak pas. Kenapa dikatakan demikian? Karena kami akan bantah semuanya. Jadi tempo lalu, Pastor Yusuf Manubulu ini pernah memanggil narasumber yang bernama Pak Aman. Jadi narasumber ini memberikan kesaksian di channelnya Pak Yusuf Manubulu. Kemudian Pak Aman ini dengan latar belakangnya adalah seorang Muslim, dan ditanyalah oleh Pak Pastor Yusuf Manubulu, kenapa Anda bisa masuk ke dalam agama Kristen? Begitu kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Pastor Yusuf Manubulu. Ternyata setelah dikorek-korek oleh Pak Pastor ini, katanya Pak Aman ini adalah dulunya seorang guru ngaji, kemudian ustadz, kiai, dan suka melaksanakan tilawah Al-Quranul Karim. Pernah bahkan Pak Aman ini juara 2 sejabar atau Jawa Barat, ya ikhwah. Baik, itu adalah kesaksian Pak Aman di channelnya Pak Yusuf Manubulu. Kemudian Pak Aman ini pernah memberikan kesaksian juga di salah satu tempat, bukan di channelnya Pak Yusuf Manubulu, di salah satu tempat, dan diduga itu adalah gereja, di mana Pak Aman ini pernah mengatakan seperti ini, ya Pak. Jadi ini sangat lucu. Pernah mengatakan bahwa kami akan mengobok-ngobok Jawa Barat. Tiap hari memberitakan Injil supaya orang Sunda diselamatkan, amin. Saya belum ke Kalimantan, belum ke Sumatera, Jawa Barat juga belum diobok-obok semua. Betul, Jawa Barat juga belum diobok-obok. Saya setiap hari ke Garut, Tasikmalaya, Kuningan, pokoknya kota-kota yang ada di Jawa Barat. Tapi puji Tuhan, sekarang orang Sunda sudah banyak yang terbuka mata rohaninya. Kenapa? Karena saya setiap hari berdoa, Tuhan bukakan yang menyelubungi orang Sunda. Betul, karena diselubungi orang Sunda dengan roh-roh ilah zaman sekarang. Benar tak? Roh perdukunan, bagaimana bukan. Begitulah kira-kira apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Aman. Bahkan Pak Aman ini pernah mengatakan, kami tidak akan keluar Jawa Barat terlebih dahulu, tetapi akan terfokus kepada suku Sunda.
Begitu ya ikhwah. Bahkan Pak Aman ini dengan lantangnya mengatakan bahwa suku Sunda masih diliputi dengan ilah atau kepercayaan dukun-dukun. Begitu ya ikhwah, kesaksian dari Pak Aman di salah satu gereja. Bahkan kalau misalkan sahabat Tasik Ngaji semua ingin melihat videonya, kami akan taruh linknya di bawah ya ikhwah. Ini 1 tahun yang lalu, ini sudah viral luar biasa. Kemudian setelah itu, karena Pak Aman ini berbicara langsung di depan kamera, kemudian di-up ke YouTube, maka secara langsung dan secara otomatis orang-orang akan tahu apa yang kemudian akan dilakukan oleh Pak Aman. Salah satunya untuk mengobok-obok Jawa Barat. Kita akan ketahui bersama, mengobok-obok di sana adalah kristenisasi atau mengabarkan tentang kitab sucinya Pak Aman. Begitu kira-kira ya ikhwah. Nah, kami seketika itu langsung merespon apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Aman. Kenapa saya respon itu? Karena tiada lain dan tiada bukan kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi." Nabi SAW berpesan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, ketika engkau melihat kemunkaran di depan kalian, melihat penyesatan, melihat apapun itu yang menjurus kepada kebinasaan, salah satunya na'udzubillah adalah kemusyrikan, maka kata Nabi, ubahlah oleh tangan kalian. Kalau tidak kuasa, maka dengan lisan. Nah, salah satu untuk mengindahkan hadis Nabi SAW ini, kami langsung menyampaikan di channel kami sendiri bahwa hati-hati umat muslimin, hati-hati wahai saudaraku yang beriman, bahwa ada seorang pendeta yang akan mengobok-obok Jawa Barat. Dan kami tidak berpikir apakah Pak Aman ini harus dipenjara atau tidak. Kami tidak memikirkan hal itu. Yang penting kami menyampaikan untuk kehati-hatian masyarakat Jawa Barat, sehingga tidak terjadi apa yang kemudian disebut kristenisasi. Karena kami sebagai umat Islam memiliki agama yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Dan itu adalah hal yang sangat wajar ya ikhwah. Tatkala kami mengingatkan kepada saudara muslim kami, ditakutkan di satu waktu Pak Aman ini mengetuk pintu rumah umat Islam untuk na'udzubillahi min dzalik mengajak ke dalam ajaran yang bukan ajaran Islam. Itu ya ikhwah. Jadi dalam hal ini kami tidak peduli apakah Pak Aman mau dipenjara ataupun tidak. Yang penting kami menyampaikan untuk kehati-hatian. Nah, ikhwah, ternyata video itu viral luar biasa. Bahkan ini yang paling menarik, istri pendeta Yusuf Manubulu atau Pastor Yusuf Manubulu itu langsung menanggapi channel kami ya ikhwah. Langsung menanggapi bahwa channel Tasik Ngaji lah yang kemudian memviralkan pidatonya Pak Aman. Kita akan lihat terlebih dahulu videonya. Silakan ya ikhwah. Suami saya dikriminalkan, teman-teman. Ini adalah sesuatu di luar dugaannya. Sebetulnya bukan video yang ada di channel kami, bukan video yang ada di channel Yusuf Manubulu, tetapi di channel Tasik Ngaji. Tasik Ngaji. Itu tersebut mereka viralkan. Supaya apa? Supaya Pak Aman itu ditangkap. Baik. Jadi istri daripada Pastor Yusuf Manubulu sendiri langsung mengatakan kepada kami, itu karena Tasik Ngaji ya ikhwah. Padahal kami viralkan itu karena ini kan untuk kehati-hatian. Kehati-hatian karena niatan Pak Aman salah satunya untuk ya kita ketahui bersama. Silakan ditonton untuk lengkapnya ya ikhwah. Nah, kemudian setelah itu karena netizen salah satunya ini sangat luar biasa. Kemudian mungkin pihak kepolisian atau mungkin dari masyarakat Islam yang lainnya ingin tahu siapakah Pak Aman, maka salah satunya umat Islam mencari daripada apa yang kemudian Pak Aman ini dulu pernah diundang oleh Pastor Yusuf Manubulu, sehingga orang-orang melihat kesaksian Pak Aman di channelnya Yusuf Manubulu. Memang pidato Pak Aman ini di gereja ya ikhwah, akan tetapi melihat background Pak Aman salah satunya di channel Yusuf Manubulu, sehingga masyarakat menilai bagaimana kesaksian Pak Aman. Dan ternyata subhanallah, kesaksian Pak Aman itu diduga banyak dustanya ya ikhwah. Salah satunya misalkan kami akan sampaikan di sini, Pak Aman ini mengaku guru ngaji, Pak Aman ini mengaku ustadz, bahkan Pak Aman ini mengaku suka tilawah Al-Quran, bahkan juara 2 di Jawa Barat. Akan tetapi pas pembuktian dia tidak bisa ngaji ya ikhwah. Ketika menafsirkan ayat Al-Quran, dia tafsirkan dengan serampangan luar biasa.
Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kalau misalkan Pak Aman ini di dalamnya mengandung kedustaan-kedustaan yang amat nyata, kebohongan-kebohongan, menyampaikan ayat Al-Quranul Karim, menafsirkan ayat Al-Quranul Karim berdasarkan nafsunya, berdasarkan kemauannya, bukankah ini adalah menyebarkan berita bohong, ya ikhwah? Maka salah satu penyebab daripada penyebaran berita ini tiada lain dan tiada bukan dilihat punya siapa channel tersebut. Kan seperti itu mudahnya, ya ikhwah. Artinya apa? Waktu dulu ikhwah billah, kami sudah mengingatkan bahwa kesaksian ini tidak benar, ya ikhwah. Dia mengaku guru ngaji, mengaku ustadz, mengaku suka melaksanakan tilawah Al-Quran. Bahkan Pak Aman ini mengatakan bukan tilawah tetapi tiwalah, ya ikhwah. Subhanallah, kami pernah mengatakan demikian. Kami pernah reaksi Pak Aman ini dulu, ya ikhwah. Akan tetapi reaksi kami dalam rangka meluruskan itu tidak diindahkan oleh Pastor Yusuf Manubulu. Sehingga apa yang terjadi, ya ikhwah? Pastor Yusuf Manubulu tidak melihat kebenaran apa yang sebetulnya Pak Aman ini lakukan. Artinya apa? Di sini Pak Pastor Yusuf Manubulu jangan menyalahkan terlebih dahulu. Katanya dipesan untuk ditangkap. Mohon maaf, tidak akan ada asap kalau misalkan tidak ada api. Coba introspeksi terlebih dahulu. Coba lihat bagaimana dulu Pak Aman ini memberikan kesaksian, namun di dalamnya diduga menyampaikan dusta-dusta yang amat besar, luar biasa. Bahkan kami juga sudah reaksi, ya ikhwah, bagaimana kepalsuannya, dan kami sudah sampaikan ketika Pak Aman ini menyampaikan Al-Quran dan tafsirnya begitu serampangan ketika menafsirkan ayat suci Al-Quranul Karim. Sekali lagi kami ingatkan, introspeksilah terlebih dahulu, jangan menuduh. Mungkin itu saja dulu bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi terang benderang dan jangan merasa terdolimi, jangan merasa teraniaya dan sebagainya. Kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana kebenarannya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.